5 menit sebelum akad, calon suamiku berkata, semua harta yang kumiliki sebelum menikah akan kuserahkan pada ibuku, ditambah jatah bulanan 100 juta. Semua keluarga calon suami berdiri, tepuk tangan memujinya anak berbakti. Lalu aku merebut mikrofon dan mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh ruangan langsung terdiam. Karena sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel Irama Dinda bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Matahari bersinar terang di luar sana menembus kaca-kaca besar gedung pernikahan yang disewa khusus untuk hari istimewa ini. Suasana ruangan akad nikah terasa sangat sakral dan megah. Ribuan tangkai bunga segar melati dan mawar putih menghiasi panggung pelaminan, memancarkan aroma wangi yang memenuhi seluruh penjuru ruangan. Karpet merah tebal membentang dari pintu masuk utama hingga ke depan meja akad yang dihiasi taplak putih bersih berlapis renda. Para tamu kehormatan yang terdiri dari rekan bisnis, kerabat jauh, dan pejabat daerah duduk dengan tenang di kursi-kursi berbalut kain satin yang tertata rapi. Mereka menantikan momen penting penyatuan dua keluarga besar di atas panggung. Penghulu sudah bersiap dengan buku nikah, pena, dan dokumen kependudukan di atas meja. Memeriksa ulang kelengkapan berkas untuk terakhir kalinya, Pak Hendrawan duduk dengan punggung tegak di kursi wali nikah. Wajah pria parubaya itu memancarkan kebanggaan sekaligus keharuan seorang ayah yang akan melepaskan putri tunggal kesayangannya untuk membina rumah tangga. Sesekali ia merapikan peci di kepalanya, menutupi kegugupan yang melanda hatinya. Di sebelahnya, Cynthia mempelai wanita berhijab yang tampil sangat anggun, menundukkan pandangan dengan senyum tipis di bibirnya. Perasaannya campur aduk. Ada rasa bahagia karena akhirnya bisa bersanding dengan pria yang ia pilih. Namun, ada juga keraguan kecil yang selama ini selalu ia tepis jauh-jauh. Ia berharap pernikahan ini akan merubah watak pria itu menjadi lebih baik. Di seberang meja, Fahri duduk dengan dada membusung. Wajah pria itu menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa tinggi, tidak ada sedikit pun raut ketegangan di wajahnya. Yang ada hanyalah senyum angkuh yang sesekali ia lemparkan ke arah deretan kursi keluarganya. Ibu Tika, ibu kandung Fahri, duduk di barisan paling depan dengan dagu terangkat tinggi. Ia sengaja memamerkan perhiasan emas berlapis-lapis yang melingkar di leher, pergelangan tangan hingga jari-jarinya kepada kerabat yang duduk di sebelahnya. Sesekali ia berbicara dengan nada suara yang sedikit dikeraskan agar orang di sekitarnya mendengar betapa hebat putra tunggalnya itu. Ia membanggakan posisi Fahri sebagai direktur utama, membanggakan rumah besar yang mereka tempati, dan memuji-muji kehebatan keluarganya yang kini setara dengan keluarga Pak Hendrawan. Beberapa tamu di dekatnya hanya tersenyum canggung menanggapi pameran kesombongan itu. Acara pun dimulai. Saat pembawa acara memberikan arahan tentang susunan acara, dan mempersilakan Fahri untuk mengucapkan beberapa patah kata sebagai bentuk penghormatan sebelum ijab kabul dimulai. Suasana perlahan berubah. Fahri berdiri dari kursinya. Ia merapikan jas mahalnya dengan gerakan lambat yang sengaja dibuat-buat agar semua mata tertuju padanya. Ia berjalan menghampiri pembawa acara dan meminta mikrofon dengan tatapan yang sangat arogan. Pembawa acara sempat ragu, melirik ke arah Pak Hendrawan untuk meminta persetujuan. Namun Pak Hendrawan hanya mengangguk pelan, mengira calon menantunya itu akan menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus. Fahri merebut pengeras suara itu. Ia menggenggamnya dengan erat dan menatap ke seluruh penjuru ruangan, memastikan ribuan pasang mata benar-benar memperhatikan dirinya. Senyum sinis perlahan mengembang di bibirnya. Ia berdehem pelan. Suaranya menggema melalui puluhan pelantang suara yang tersebar di sudut-sudut gedung. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum saya mengucapkan janji suci hari ini, ada sebuah pengumuman sangat penting yang harus saya sampaikan khususnya kepada keluarga besar saya, ucap Fahri dengan nada yang dibuat sedramatis mungkin. Cinta mengangkat wajahnya, menatap Fahri dengan kening berkerut dalam. Pak Hendrawan juga tampak kebingungan karena sama sekali tidak ada jadwal pidato pengumuman harta dari mempelai pria dalam susunan acara yang telah disepakati bersama. Namun Fahri sama sekali tidak mempedulikan kebingungan mereka berdua. Ia justru menoleh ke arah ibunya, Ibu Tika, dan memberikan anggukan penuh arti seolah mereka berdua sudah merencanakan momen ini sejak lama. Sebagai seorang anak laki-laki, saya sadar betul bahwa bakti utama saya di dunia ini adalah kepada ibu yang telah melahirkan dan membesarkan saya dengan susah payah. Oleh karena itu, di hari yang sangat bersejarah dan disaksikan oleh banyak orang penting ini, saya ingin menegaskan satu hal di depan kalian semua.
Lanjut Fahri dengan suara lantang yang menggetarkan udara di ruangan itu. Ia menarik napas panjang, memasang wajah penuh kebanggaan, lalu mengucapkan kalimat yang seketika mengiris hati Cynthia. Semua harta yang kumiliki sebelum menikah akan kuserahkan sepenuhnya pada ibuku, ditambah jatah uang bulanan 100 juta setiap bulannya tanpa terkecuali. Gema. Kalimat itu bagaikan sambaran petir di siang bolong bagi keluarga Cynthia. Pak Hendrawan terbelalak. Nyaris tidak percaya dengan ketidaksopanan pria itu di depan umum. Namun, reaksi yang bertolak belakang terjadi di kubu keluarga Fahri. Mendengar pengumuman luar biasa itu, Ibu Tika langsung melompat dari kursinya dengan gesit. Wajahnya berbinar-binar penuh kemenangan dan kesombongan. Tanpa dikomando, seluruh anggota keluarga Fahri yang duduk di barisan belakang ikut berdiri serentak. Mereka memberikan tepuk tangan yang sangat meriah dan riuh. Sorak-sorai pujian terdengar saling bersahutan memecah kesakralan ruangan akad. Mereka memuji-muji Fahri sebagai sosok anak paling berbakti di dunia yang tidak melupakan ibunya, meskipun sudah menjadi pengusaha sukses, dan akan segera menikahi putri seorang pengusaha kaya raya. Ibu Tika menangis haru, mengusap air matanya dengan tisu sambil melambaikan tangan ke arah tamu lain. Bertingkah seolah ia adalah ratu dan bintang utama di acara tersebut. Ia merasa luar biasa bangga telah membesarkan seorang putra yang begitu murah hati dan terang-terangan memprioritaskan dirinya jauh di atas calon istrinya sendiri. Sementara itu, di meja akad utama, suasana menjadi sangat beku dan kaku. Penghulu terdiam, tak tahu harus berbuat apa melihat tingkah memalukan di depannya. Hendrawan mengepalkan tangannya kuat-kuat di bawah meja taplak. Wajahnya memerah menahan amarah yang mulai mendidih melihat putrinya dipermalukan secara tidak langsung. Cinta sendiri terdiam mematung. Ia diam selama beberapa belas detik, hatinya hancur mendengarkan pengumuman itu. Namun rasa hancurnya bukan karena ia wanita pelit atau tidak setuju jika suaminya berbakti pada orang tua. Cinta hancur karena ia sangat tahu dari mana asal-usul semua harta yang dibanggakan Fahri barusan. Ia tahu persis bahwa Fahri tidak memiliki sepeser pun kekayaan selain kebohongan besar yang selama ini Cynthia tutupi rapat-rapat demi menjaga martabat pria itu di depan keluarga besarnya. Cinta memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan gemuruh di dadanya. Ketika ia membuka matanya kembali, sorot matanya yang tadinya penuh cinta, kepolosan, dan kelembutan berubah total menjadi sedingin bongkahan es. Tidak ada lagi wanita penurut yang rela mengorbankan segalanya demi harga diri. Orang pria serakah dan manipulatif. Kesabarannya telah habis. Cinta berdiri dari kursinya. Gerakannya sangat tenang, namun memancarkan aura ketegasan yang luar biasa menakutkan. Ia berjalan perlahan menghampiri Fahri yang masih berdiri tegak dengan senyum lebar, menikmati tepuk tangan meriah dari keluarganya. Dengan satu gerakan cepat, tegas, dan tidak terduga, Cynthia merebut paksa mikrofon dari tangan Fahri. Fahri terkejut bukan main, namun ia belum menyadari besarnya bahaya yang mengancamnya. Ia mengira Cynthia akan menangis marah, merajuk, atau mungkin memohon padanya untuk meralat ucapannya. Namun, Cinta justru menatap tajam ke arah barisan keluarga Fahri yang masih bersorak gembira. Wanita berhijab itu mengangkat pengeras suara mendekati bibirnya, wajahnya sangat datar tanpa ekspresi. Tepuk tangan yang meriah. Lanjutkan tepuk tangan kalian untuk pria paling berbakti ini, suara Cynthia menggema keras. Nadanya tajam dan penuh sindiran yang menyayat. Mendengar suara lantang mempelai wanita, tepuk tangan keluarga Fahri perlahan mereda satu persatu. Mereka mulai menyadari ada yang tidak beres dengan nada bicara Cynthia. Ruangan raksasa itu perlahan menjadi sepi senyap. Semua tamu menahan napas. Suasana mendadak tegang menantikan apa yang akan diucapkan oleh putri tunggal Pak Hendrawan. Cinta menoleh perlahan ke arah Fahri, menatap tepat ke dalam bola mata pria itu dengan tatapan merendahkan yang belum pernah ia tunjukkan selama mereka saling mengenal. Tapi sayang sekali karena pengumuman itu, pernikahan ini resmi batal detik ini juga, tegas Cynthia. Suaranya membelah keheningan mutlak di ruangan itu, membuat ratusan tamu undangan terkesiap kaget. Beberapa orang bahkan secara spontan menutup mulut mereka saking terkejutnya melihat pemandangan di depan mata. Cinta belum selesai berbicara. Ia kembali memutar tubuhnya menatap keluarga Fahri, khususnya menatap tajam ke arah Ibu Tika yang kini membelahkan mata lebar-lebar menahan murka. Dan asal kalian semua di sini tahu, rumah mewah yang selalu kalian banggakan dan kalian tempati itu, mobil mewah keluaran terbaru yang selalu kalian pamerkan ke tetangga, serta jabatan direktur yang baru saja kau banggakan itu adalah milikku sepenuhnya. Itu semua adalah aset perusahaanku.
Mulai detik ini semua itu kutarik kembali dan kalian tidak punya hak apa-apa lagi. Ruangan seketika hening bak kuburan di tengah malam. Tidak ada satuun suara yang terdengar selain hembusan napas tegang dari para tamu yang terkejut. Waktu seakan berhenti berdetak. Pak Hendrawan menatap putrinya dengan campuran rasa terkejut dan kebanggaan yang meluap, menyadari bahwa putrinya akhirnya berani mengambil sikap tegas. Di sisi lain, Fahri terdiam kaku seperti patung. Ia mencoba mencerna rentetan kalimat tajam Cynthia yang menghancurkan skenario indahnya. Sedetik kemudian, tawa gugup meluncur dari bibir Fahri. Ia tertawa pelan, mencoba menutupi kepanikannya yang luar biasa dengan berpura-pura bahwa semua ucapan Cynthia hanyalah gurauan belaka. Sayang, kamu bercanda kan? Ini sama sekali bukan saat yang tepat untuk bercanda. Semua orang sedang melihat kita. Jangan membuat malu keluarga kita. Bisik Fahri panik. Ia mencoba meraih tangan Cynthia untuk meredakan situasi. Namun Cinta menepis tangan pria itu dengan sangat kasar dan jijik. Aku tidak pernah membuang waktuku untuk bercanda dengan pembohong serakah sepertimu, desis Cynthia dengan suara rendah namun mematikan. Tepat pada detik itu juga, operator di ruang kendali yang sudah mendapatkan instruksi rahasia dari Cynthia beberapa saat sebelumnya menekan tombol pada papan pengontrol. Tiba-tiba layar proyektor raksasa yang berada tepat di dinding belakang panggung pelaminan menyala dengan sangat terang. Sebuah dokumen resmi bermatra dengan tanda tangan berbagai pihak muncul di layar dengan ukuran yang sangat besar. Sangat jelas terbaca oleh tamu kehormatan yang duduk di barisan paling belakang sekalipun. Fahri membalikkan badannya dengan kaku untuk melihat apa yang ditampilkan di layar raksasa itu. Saat matanya membaca deretan kalimat tebal dan kop surat perusahaan pada dokumen itu, wajahnya seketika pucat pasi seperti mayat. Aliran darahnya terasa berhenti mengalir ke kepala. Keringat dingin sebesar biji jagung langsung bermunculan di dahinya. Lututnya seketika lemas, kehilangan tenaga sepenuhnya. Tanpa bisa ditahan lagi, Fahri jatuh terduduk dengan keras di atas lantai panggung pelaminan, menatap layar dengan mata terbelalak dan seluruh tubuh bergetar hebat. Kebohongan terbesarnya baru saja dibongkar dengan cara yang paling menyakitkan. Layar besar yang membentang di belakang panggung pelaminan itu tidak menampilkan sembarang gambar. Layar itu menampilkan bukti sah kepemilikan aset yang selama ini dipamerkan oleh Fahri kemana-mana sebagai hasil keringatnya sendiri. Dokumen tersebut adalah akta perusahaan, surat hak milik properti, dan dokumen kendaraan. Semuanya tertera dengan sangat jelas, dicetak tebal, dan terbukti 100% atas nama perusahaan ayah Cinta, Pak Hendrawan. Nama Fahri sama sekali tidak tercantum sebagai pemilik sah, melainkan hanya berstatus sebagai karyawan yang dipinjamkan fasilitas kantor. Fakta yang tertulis di layar itu bagaikan tamparan keras yang menyadarkan seluruh tamu undangan tentang siapa sebenarnya pria yang baru saja menyombongkan diri beberapa menit yang lalu. Suasana di dalam gedung pernikahan yang tadinya hening seketika berubah riuh rendah. Bisik-bisik para tamu mulai terdengar bersahutan. Perlahan berubah menjadi gumaman nyaring yang penuh dengan nada cemoohan. Mereka membaca kalimat demi kalimat di layar besar itu, merangkai fakta bahwa Fahri hanyalah seorang staf biasa. Staf rendahan yang mendadak melesat diangkat menjadi direktur murni karena kedekatan pribadinya dengan Cynthia, sang putri tunggal penerus perusahaan. Segala gaya hidup mewahnya, pakaian yang melekat di tubuhnya, hingga rumah besar yang ditempati keluarganya hanyalah fasilitas pinjaman yang diberikan Cynthia demi menjaga harga diri pria itu. Cinta melakukan semua itu karena ia dulu sangat mencintai Fahri dan tidak ingin keluarga pria itu merasa rendah diri atau dipandang sebelah mata oleh lingkungan sosial mereka. Namun, balasan yang ia terima justru pengkhianatan dan keserakahan yang sama sekali tidak memiliki batas kewajaran. Fahri masih terduduk di lantai panggung pelaminan dengan pandangan kosong menatap ke depan. Mulutnya terbuka setengah, mencoba merangkai kata untuk membela diri di hadapan keluarga besarnya. Namun, suaranya seolah tercekat di tenggorokan. Semua kebohongannya telah ditelanjangi di hadapan ratusan petinggi perusahaan, keluarga besar, dan kerabat terdekat dari kedua belah pihak. Wajahnya yang tadinya memerah karena terlampau bangga kini memucat seperti selembar kertas kosong. Ia tidak pernah menyangka Cynthia, wanita yang selalu ia anggap lemah, mudah diatur, dan penurut ternyata menyimpan seluruh bukti kuat ini diam-diam dan merencanakan sebuah pembalasan di momen yang paling krusial dalam hidupnya. Rencana yang ia susun rapi bersama ibunya hancur lebur dalam hitungan detik. Di sisi lain ruangan, Ibu Tika yang tadinya tersenyum lebar menyapa tamu layaknya pemenang mutlak, kini berdiri mematung dengan mulut gemetar hebat.
Wajah wanita parubaya itu memerah padam bukan karena bangga seperti sebelumnya, melainkan karena menahan rasa malu yang luar biasa besar dan amarah yang meledak-ledak di dalam dadanya. Ia melihat sekeliling dan menyadari tatapan mencemooh dari para tamu yang tertuju padanya. Kerabat dan tamu undangan yang dulu memujinya setinggi langit kini menatapnya dengan senyum merendahkan yang sangat menusuk hati. Ibu Tika sama sekali tidak bisa menerima kenyataan pahit bahwa putra kebanggaannya dipermalukan sedemikian rupa di depan umum. Ia juga dengan keras kepala menolak percaya bahwa kekayaan yang selama ini ia nikmati dengan bebas bukanlah miliknya secara sah. Keserakahan dan gila hormat telah benar-benar membutakan mata batinnya hingga ia menolak melihat kebenaran. Dengan napas memburu dan dada naik turun menahan emosi yang meluap, Ibu Tika melangkah maju menembus kerumunan keluarga besarnya. Ia berjalan setengah berlari mendekati panggung pelaminan dengan mata menyalang penuh kebencian ke arah Cynthia yang masih berdiri tenang. Tangannya mengepal kuat di sisi tubuhnya, siap melampiaskan kemarahan kapan saja. Baginya, Cynthia adalah penyebab utama hancurnya kehormatan keluarganya di hari yang seharusnya menjadi hari kemenangannya untuk mulai menguasai harta keluarga Pak Hendrawan. Dasar perempuan pembohong. Kamu sengaja melakukan semua ini, kan? Kamu sengaja merencanakan panggung ini untuk menjatuhkan harga diri anakku di depan semua orang. Teriak Ibu Tika dengan suara melengking keras yang menggema di seluruh sudut ruangan gedung mewah itu. Teriakan histeris itu sontak membuat para tamu terdiam serentak dan menoleh ke arahnya dengan pandangan terkejut. Ibu Tika sama sekali tidak mempedulikan tatapan aneh orang-orang di sekitarnya. Ia terus berjalan mendekati Cynthia dengan raut wajah mengerikan penuh amarah. Kalian keluarga kaya tapi berhati licik, kalian sengaja menjebak anakku yang baik hati hanya untuk mempermalukannya. Cinta berdiri tegak di tempatnya. Sama sekali tidak bergeser 1 centimeter pun dari posisinya melihat amukan mengerikan calon ibu mertuanya yang kini sudah batal tersebut, wajahnya tetap tenang dan datar. Sorot matanya sedingin es tidak terpengaruh sedikit pun oleh teriakan histeris wanita parubaya yang melangkah ke arahnya. Ia memandang Ibu Tika dari atas ke bawah, dengan tatapan mengasihani yang justru semakin memancing amarah wanita itu. Ibu yang selama ini dibohongi oleh gengsi tinggi, dan rentetan kebohongan anak ibu sendiri. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas keserakahan kalian berdua yang tidak pernah ada batas kepuasannya. Balas Cynthia dengan nada suara yang sangat datar. Namun, setiap kata yang keluar dari bibirnya terdengar sangat tajam dan menembus tepat ke titik kelemahan mereka. Kalian memakan harta hasil keringat ayahku, berlindung di balik fasilitas mewah perusahaanku selama bertahun-tahun, tapi dengan angkuhnya berniat menendangku begitu saja, setelah kalian merasa mendapatkan apa yang kalian mau. Kalian sangat salah jika berpikir kalian memegang kendali. Kalian salah memilih lawan. Kata-kata balasan dari Cynthia bagaikan bensin bergalon-galon yang disiramkan langsung ke dalam kobaran api amarah Ibu Tika yang sudah membesar. Wanita parubaya itu benar-benar kehilangan seluruh akal sehatnya. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak hingga rata dengan tanah oleh anak muda yang seharusnya tunduk padanya di hadapannya. Tanpa memikirkan sedikit pun tentang konsekuensi hukum atau rasa malu atas perbuatannya di depan ratusan saksi mata, Ibu Tika mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara. Ia mengayunkan tangannya dengan sisa tenaga penuh yang ia miliki, berniat menampar keras wajah Cynthia untuk membungkam mulut lancang wanita berhijab di hadapannya itu. Banyak tamu wanita di barisan depan yang menjerit tertahan melihat serangan fisik yang tiba-tiba itu. Pak Hendrawan berteriak marah dengan suara serak dan mencoba berlari dari mejanya untuk melindungi putrinya. Namun jaraknya terlalu jauh untuk bisa mencegah serangan mendadak yang sangat cepat itu. Angin dari ayunan tangan Ibu Tika nyaris menyapu pipi Cynthia. Cynthia sendiri hanya memejamkan mata perlahan, bersiap menerima rasa sakit dari tamparan keras itu, karena ia memang sama sekali tidak berniat untuk menghindar dari serangan tersebut. Ia ingin semua orang di ruangan itu melihat secara langsung seberapa jauh keburukan sikap dan sifat asli keluarga pria pembohong itu. Namun, rasa sakit luar biasa yang ditunggu-tunggu oleh Cynthia tidak pernah datang menyentuh kulit wajahnya. Tamparan keras berlapis emosi itu terhenti seketika di udara. Membeku hanya berjarak beberapa milimeter dari sisi wajah Cynthia yang tenang. Sebuah tangan pria yang besar dan sangat kuat telah mencengkeram erat pergelangan tangan Ibu Tika di udara dengan cengkeraman yang sangat keras bagaikan jepitan tang besi. Ibu Tika meringis kesakitan seketika. Usahanya untuk menarik paksa tangannya kembali sama sekali tidak membuahkan hasil sedikit pun. Sosok yang menangkap tangan itu kini berdiri tegap menutupi separuh tubuh Cynthia. Melindunginya bagaikan sebuah tameng bajak kokoh yang tak bisa tertembus oleh apapun.
Pria itu bukan kerabat atau ayah Cynthia, melainkan seorang pria muda bertubuh tinggi besar yang mengenakan setelan jas formal hitam yang sangat rapi dan berwibawa. Wajahnya sangat tegas, rahangnya mengeras menahan marah, dan tatapan matanya memancarkan aura dingin yang luar biasa mengintimidasi siapa saja yang melihatnya. Pria itu memutar sedikit pergelangan tangan Ibu Tika dengan teknik tertentu, membuat wanita parubaya itu memekik tertahan karena nyeri menjalar di lengannya dan tubuhnya sedikit terpelanting ke arah belakang. Dengan satu hempasan kuat yang terukur agar tidak mencelakai lebih jauh, pria itu melepaskan cengkeramannya, membuat Ibu Tika terhuyung mundur beberapa langkah kehilangan keseimbangan, sebelum akhirnya ditangkap dari belakang oleh kerabatnya yang panik. Seluruh keluarga Fahri seketika memucat ketakutan melihat kehadiran langsung pria bertubuh tegap tersebut di atas panggung. Mereka sangat mengenal siapa pria itu dan mereka sangat takut berhadapan langsung dengannya. Pria itu adalah Doni, pengacara senior yang selama ini mengurus semua dokumen rahasia perusahaan, memastikan berjalannya kontrak ketat, dan mengetahui semua lubang hitam serta kecurangan dalam manajemen perusahaan yang dilakukan Fahri. Kehadiran Doni di atas panggung pelaminan ini menandakan sebuah bahaya besar. Masalah ini bukan lagi sekadar drama pertengkaran batal nikah antar keluarga biasa, melainkan sudah masuk ranah hukum pidana yang jauh lebih serius dan sangat mengancam kebebasan mereka. Pria berjas hitam itu merapikan lengan kemejanya yang sedikit bergeser, akibat gerakan cepat tadi dengan pembawaan tenang yang justru terasa mematikan. Ia kemudian menoleh sedikit ke arah Cynthia yang berdiri di belakangnya memberikan anggukan hormat sejenak sebagai tanda bahwa ia siap mengambil alih situasi sebelum akhirnya kembali menatap tajam ke arah Fahri yang masih duduk gemetar lantai. Doni juga memberikan tatapan peringatan keras ke arah Ibu Tika yang sedang sibuk memijat pergelangan tangannya yang memerah kemerahan. Keheningan pekat kembali menyelimuti seluruh area gedung besar itu, namun kali ini keheningan itu terasa sangat mencekam dan menekan dada. Kehadiran Doni dengan aura dingin penegak hukum ini seolah membawa embusan angin badai yang siap menghancurkan keluarga Fahri tanpa sisa sedikit. Pertunjukan pembalasan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pria tegap yang baru saja menangkis serangan tangan Ibu Tika itu berdiri dengan postur yang sangat mengintimidasi. Namanya adalah Doni, kepala tim kuasa hukum yang selama bertahun-tahun mengabdi pada perusahaan keluarga Pak Hendrawan. Kehadirannya di atas panggung pelaminan tidak hanya seorang diri. Dari arah pintu utama gedung kemegahan acara terdengar suara derap langkah kaki yang berat dan teratur. 4 orang petugas berseragam resmi dari pihak kepolisian melangkah masuk dengan wajah tegas didampingi oleh beberapa petugas keamanan internal gedung. Suasana yang sebelumnya sudah sangat tegang kini berubah menjadi mencekam layaknya sebuah ruang sidang pengadilan pidana. Para tamu undangan menahan napas. Tidak ada satupun yang berani mengeluarkan suara melihat kedatangan pihak berwajib secara tiba-tiba di tengah acara sakral yang seharusnya penuh kebahagiaan. Pak Hendrawan yang sejak tadi duduk menahan gejolak emosi di kursinya akhirnya bangkit berdiri. Wajah pria parubaya itu memerah pada menahan amarah yang sudah mencapai puncaknya. Ia merasa sangat terhina. Niat baiknya menerima pemuda dari kalangan biasa untuk menjadi pendamping putri tunggalnya ternyata dibalas dengan air tuba berupa pengkhianatan yang sangat keji dan mempermalukan keluarganya di hadapan rekan bisnis serta kerabat penting. Pak Hendrawan berjalan menghampiri deretan meja tamu kehormatan dan meminta perhatian seluruh hadirin dengan suara baritonnya yang berat dan bergetar menahan marah. Ia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan karena acara harus dihentikan secara paksa detik ini juga. Ia menegaskan bahwa keluarganya tidak akan pernah sudi memiliki ikatan apapun dengan kumpulan penipu yang telah merencanakan hal buruk di belakang mereka. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Pak Hendrawan langsung memberikan instruksi keras kepada pihak pengelola acara. Ia memerintahkan seluruh pekerja dekorasi, staf catering, dan penata cahaya untuk membongkar semua kemegahan pesta detik itu. Juga para pekerja yang awalnya ragu langsung bergerak cepat ketika melihat kemarahan luar biasa dari penyandang dana tunggal acara raksasa itu. Rangkaian bunga segar yang indah mulai dicabut satu persatu. Meja-meja bundar yang penuh hidangan lezat mulai ditarik ke ruang belakang dan karpet tebal digulung secara kasar. Pemandangan kehancuran pesta itu terjadi tepat di depan mata keluarga Fahri yang kini hanya bisa berdiri gemetar dan pucat pasi di sudut ruangan, menyadari bahwa sumber kekayaan yang mereka puja-puja baru saja musnah dalam sekejap mata. Melihat segala kemewahan dan masa depannya hancur berkeping-keping di depan mata, kepanikan yang sangat luar biasa melanda pikiran Fahri. Akal sehatnya benar-benar hilang ditelan ketakutan dan rasa malu yang tidak tertahankan. Ia merasa sangat terpojok bagaikan hewan buruan yang terperangkap di sudut dinding.
Dalam keputusasaannya untuk menyelamatkan sisa harga diri di hadapan keluarga besarnya, Fahri mencoba memutarbalikkan keadaan dengan merangkai sebuah ancaman palsu. Ia bangkit dari lantai dengan tubuh yang masih bergetar, lalu berjalan mendekati Cynthia dengan raut wajah memerah penuh urat yang menonjol. Ia menudingkan jarinya tepat ke arah wajah Cynthia, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya untuk menggertak wanita yang telah menghancurkan hidupnya. Jangan berpikir kamu bisa menghancurkanku semudah ini, Cynthia. Jika kamu berani membatalkan pernikahan ini dan mempermalukan ibuku di depan semua orang, aku tidak akan segan-segan menghancurkan kalian. Aku punya rahasia gelap keluargamu. Aku akan sebarkan semua rahasia busuk kalian malam ini juga biar kalian semua hancur tak tersisa. Ancam Fahri dengan suara yang bergetar, namun berusaha terdengar lantang dan mematikan. Ancaman itu membuat beberapa tamu yang tadinya hendak beranjak pulang kembali menghentikan langkah mereka. Mereka saling berbisik penasaran dengan rahasia apa yang dimaksud oleh Fahri. Ibu Tika yang berdiri di belakang putranya kembali menemukan secercah harapan. Wanita parubaya itu tersenyum miring, merasa bangga karena putranya masih memiliki senjata rahasia untuk membalas perbuatan keluarga calon menantunya. Ibu Tika bahkan ikut bersuara menantang Cynthia agar memohon ampun pada keluarganya jika tidak ingin reputasinya hancur lebur di hadapan kolega bisnis ayah dari wanita itu. Namun alih-alih gemetar ketakutan atau memohon belas kasihan seperti yang diharapkan oleh Fahri dan ibunya, wajah Cynthia justru menampilkan senyum tipis yang luar biasa dingin. Tidak ada sedikit pun kilat kekhawatiran di kedua bola matanya yang jernih. Wanita itu sangat tenang. Seolah ancaman besar yang baru saja dilontarkan Fahri hanyalah hembusan angin lalu yang sama sekali tidak ada artinya. Cinta melangkah mundur selangkah memberikan jarak antara dirinya dan pria pembohong di hadapannya. Ia mengangkat tangannya dan memberikan isyarat kecil ke arah ruang kendali yang berada di balkon atas gedung. Seseorang dari ruang kendali berjalan menuruni tangga dan memberikan sebuah alat kendali jarak jauh kepada Cynthia. Cynthia menerima alat itu dengan gerakan anggun. Lalu tanpa disangka-sangka, ia menyodorkan alat pengendali proyektor itu tepat ke dada Fahri. Kau punya rahasia gelap tentang keluargaku? Menarik sekali. Putar sekarang. Biarkan semua orang di ruangan ini melihat apa yang ingin kau tunjukkan. Aku memberikanmu panggung kehormatan untuk menghancurkanku. Tantang Cynthia dengan suara rendah, namun menggema jelas di tengah keheningan sisa tamu yang masih bertahan di ruangan. Fahri tertegun menatap alat pengendali di tangannya. Jantungnya berdegup sangat kencang hingga terasa sakit memukul tulang rusuknya. Ia menelan ludah dengan susah payah. Sesungguhnya ia sama sekali tidak memiliki rahasia apapun tentang Cynthia maupun Pak Hendrawan. Semua ancamannya tadi murni hanyalah gertakan sambal untuk menakut-nakuti wanita itu agar membatalkan pembongkaran pesta. Kini senjata itu berbalik menyerangnya. Ia bingung apa yang harus ia tekan. Namun tatapan tajam dari Doni dan para petugas kepolisian yang mengepungnya membuat tangannya bergerak tanpa sadar. Dengan jari yang gemetar hebat, Fahri menekan satu-satunya tombol utama pada alat kendali jarak jauh itu. Tidak menyadari bahwa ia baru saja membuka gerbang neraka untuk dirinya dan ibunya sendiri. Layar proyektor raksasa di belakang panggung kembali berkedip terang. Namun kali ini bukan dokumen rahasia keluarga Cynthia yang muncul di sana, melainkan sebuah rekaman video yang berasal dari kamera pengawas tersembunyi. Layar menampilkan visual sebuah ruangan yang sangat dikenal oleh Fahri dan ibunya. Itu adalah ruang keluarga di rumah mewah yang selama ini mereka tempati. Kualitas videonya sangat jernih. Begitu pula dengan suara yang terekam dari percakapan dua orang yang sedang duduk di atas sofa mahal dalam tayangan itu. Dua orang itu adalah Fahri dan Ibu Tika sedang berdiskusi dengan nada suara yang sangat pelan dan penuh kerahasiaan. Dalam rekaman itu, terdengar jelas percakapan yang membuat bulu kuduk semua orang di dalam gedung pernikahan merinding ngeri. Ibu Tika dalam video menyerahkan sebuah botol kecil kepada Fahri sambil memberikan instruksi yang sangat kejam. Wanita paruhbaya dalam rekaman itu menyuruh putranya untuk menukar obat rutin penyakit jantung milik Pak Hendrawan dengan obat terlarang berdosis tinggi yang ada di dalam botol kecil itu. Rencana mereka sangat rapi dan mengerikan. Mereka berencana merusak kesehatan Pak Hendrawan secara perlahan-lahan setelah pernikahan berlangsung agar pria parubaya itu cepat meninggal dunia dan seluruh aset perusahaannya bisa langsung jatuh ke tangan Fahri tanpa menimbul kecurigaan pihak kepolisian. Terdengar suara Fahri dalam rekaman itu menyetujui rencana ibunya dengan tawa sinis, merencanakan liburan mewah mereka jika ayah mertuanya sudah tiada. Begitu video bagian pertama selesai diputar,
Suara pekikan ngeri meledak dari para tamu undangan yang masih berada di dalam gedung. Pak Hendrawan memegangi dadanya, matanya terbelalak lebar, tidak menyangka ada kejahatan sekeji itu yang mengincar nyawanya. Wajah pria parubaya itu memucat karena terkejut mengetahui betapa busuknya hati calon menantu dan besannya. Beberapa tamu mulai meneriakkan kata-kata kutukan ke arah keluarga Fahri yang kini terlihat seperti kumpulan penjahat paling hina. Belum selesai keterkejutan semua orang mereda. Layar berganti menampilkan tayangan kedua. Kali ini latarnya adalah sebuah kafe yang cukup sepi pada malam hari. Kamera pengawas kafe merekam dengan jelas sosok Fahri yang sedang duduk berdua dengan seorang wanita. Mereka tidak hanya duduk berdampingan, melainkan saling berpelukan erat dan mengusap wajah satu sama lain dengan penuh kemesraan. Wajah sang wanita terlihat sangat jelas ketika ia menoleh ke arah kamera. Jeritan tertahan terdengar dari arah sudut ruangan tempat para kerabat cinta berkumpul. Wanita yang bermesraan dengan Fahri dalam video itu adalah Rini, sahabat terdekat cinta yang hari ini bertugas sebagai pendamping pengantin wanita. Semua mata langsung tertuju pada Rini yang berdiri kaku di dekat meja kue pengantin. Wajah Rini seputih kapas. Tubuhnya bergetar hebat menyadari kebohongannya selama berbulan-bulan telah terbongkar di depan ratusan pasang mata, termasuk di depan sahabatnya sendiri. Rini mencoba melangkah mundur perlahan untuk melarikan diri dari tatapan menghakimi kerumunan orang di sekitarnya. Namun langkahnya terhenti ketika suara lengkingan kemarahan membelah udara. "Rini, jadi selama ini kamu diam-diam menusukku dari belakang?" Sentah Cetia dengan nada suara yang menggelegar menembus keributan. Meski matanya memerah karena dikhianati sahabatnya sendiri, ia sama sekali tidak meneteskan air mata kelemahan. Sebelum Rini sempat membuka mulut untuk memberikan alasan, sebuah bayangan melesat cepat ke arahnya. Ibu Tika yang sedari tadi merasa sangat malu dan marah atas terbongkarnya rencana jahat mereka, seolah menemukan tempat pelampiasan yang tepat. Wanita parubaya itu menerjang Rini dengan brutal layaknya orang gila. Ia merasa Rinilah penyebab utama kehancuran rencana sempurnanya. Mengira sahabat Cynthia itu sengaja menjebak anaknya di kafe hingga terekam kamera. "Gara-gara kamu anakku jadi hancur rencananya. Perempuan tidak tahu diri, perempuan penggoda," maki Ibu Tika sambil menarik paksa baju Rini hingga jahitannya robek. Menjambak rambut Rini dengan kekuatan penuh hingga sahabat Cynthia itu menjerit kesakitan. Perkelahian fisik yang sangat memalukan itu terjadi di tengah gedung kemegahan. Rini yang tidak terima diserang mulai melawan mencakar lengan Ibu Tika dan mendorongnya keras hingga wanita parubaya itu menabrak meja hidangan. Piring-piring kaca pecah berserakan di lantai menambah riuh kekacauan. Petugas kepolisian dibantu petugas keamanan gedung segera turun tangan, memisahkan dua wanita yang sedang mengamuk saling menghancurkan itu. Rini menangis meraung-raung dengan rambut acak-acakan dan pakaian yang rusak. Sementara Ibu Tika terus meronta sambil melontarkan kata-kata kotor. Di tengah seluruh kekacauan dan jeritan memalukan itu, Cinta berdiri dengan punggung tegak. Ia merapikan gaun panjangnya dengan gerakan tenang, menatap sebentar ke arah Fahri yang kini terduduk lemas di lantai sambil menutupi wajahnya karena tidak kuat menanggung rasa malu yang teramat sangat. Pria itu menyadari hidupnya sudah hancur lebur tanpa sisa sedikit. Cynthia membalikkan badannya perlahan, menggandeng lengan ayahnya dan berjalan keluar dari gedung pernikahan dengan langkah pasti layaknya seorang ratu yang baru saja memenangkan peperangan besar. Ia melangkah melewati puing-puing dekorasi bunganya tanpa menoleh lagi ke belakang. Namun, keanehan terjadi keesokan harinya. Di pagi hari Senin yang cerah, Fahri dengan urat malu yang rupanya sudah putus total terlihat melangkahkan kakinya memasuki gedung utama perusahaan pusat. Ia berjalan melewati lobi dengan kepala tertunduk, namun masih memaksakan senyum kecil kepada para pegawai yang menatapnya dengan pandangan jijik dan penuh cemoohan. Pria itu tampaknya masih berkhayal tinggi, mengira bahwa amarah Cynthia hanyalah emosi sesaat dan semua masalah besar kemarin bisa diselesaikan dengan bujukan manis seperti yang biasa ia lakukan di masa lalu. Langkah penuh harapnya mengarah lurus menuju ruang direktur di lantai teratas, tanpa menyadari neraka sesungguhnya sudah menunggunya di balik pintu kayu jati ruangan itu. Pagi hari di awal pekan selalu diwarnai dengan kesibukan yang luar biasa di gedung pusat perusahaan milik Pak Hendrawan. Karyawan berlalu lalang dengan langkah tergesa-gesa melewati ruang tunggu lantai dasar, membawa tumpukan dokumen dan saling menyapa dengan nada suara formal. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi itu, pintu kaca putar utama terbuka dan menampilkan sosok Fahri yang melangkah masuk dengan dada membusung. Langkah kakinya begitu percaya diri. Seolah rentetan kejadian memalukan dan kehancuran yang terjadi pada acara pernikahannya kemarin hanyalah sebuah mimpi buruk yang sudah menguap di tiup angin.
Pria itu menyunggingkan senyum angkuh, meyakini bahwa dirinya memiliki pesona tak terkalahkan yang selalu berhasil membuat Cynthia bertekuk lutut. Dalam pikiran sempitnya, Fahri menganggap Cynthia hanyalah seorang wanita yang sedang terbakar api cemburu dan kemarahan sesaat. Ia sangat yakin bahwa dengan sedikit bujukan manis, kata-kata penyesalan palsu, dan janji kosong, wanita berhijab itu akan kembali luluh, memaafkannya, dan mengembalikan seluruh kekuasaan serta harta yang sempat ditarik darinya. Sepanjang langkahnya melintasi ruang tunggu lantai dasar menuju ke arah lift, Fahri sama sekali tidak menyadari tatapan aneh dari para pegawai yang berpapasan dengannya. Petugas keamanan yang berjaga di dekat pintu masuk menatapnya dengan raut wajah penuh tanya, saling berbisik satu sama lain dengan mata yang mengikuti setiap pergerakan pria itu. Pegawai resepsionis yang biasanya menyapa dengan ramah kini membuang muka, sibuk memandangi layar komputer dan berpura-pura tidak melihat kehadiran sang mantan direktur. Namun, kebutaan akibat kesombongan membuat Fahri mengartikan semua tatapan itu sebagai bentuk rasa segan dan kekaguman. Ia merasa posisinya masih sangat aman. Ia bahkan sempat bersiul pelan saat pintu lift tertutup, membawanya melesat naik menuju lantai paling atas tempat ruang kerja pribadinya berada. Ruangan luas yang menjadi saksi bisu ambisi serakahnya selama setahun terakhir. Setibanya di lantai eksekutif, suasana terasa sangat sunyi. Tidak ada staf administrasi yang berjaga di meja depan. Lorong yang biasanya diisi oleh suara mesin pencetak dokumen kini hening tanpa suara. Fahri melangkah menuju pintu kayu jati besar bertuliskan jabatannya. Ia memutar kenop pintu dengan santai, siap merancang strategi untuk menemui Cynthia siang nanti. Namun, senyum di bibirnya lenyap seketika begitu pintu terbuka lebar. Pemandangan di dalam ruangan itu membuat darah di sekujur tubuhnya terasa membeku dalam hitungan detik. Ruangan kerja yang biasanya dipenuhi oleh barang-barang mewahnya kini terlihat kosong melompong. Papan namanya yang terbuat dari kaca tebal sudah tidak ada di atas meja. Bingkai foto, koleksi pajangan mahal, hingga barang-barang pribadinya lenyap tanpa sisa. Di balik meja kerja utama, duduklah Cynthia dengan postur tubuh sangat tenang dan berwibawa. Tatapan matanya lurus ke depan, sedingin bongkahan es yang tidak bisa dicairkan oleh apapun. Di sebelah kanan Cynthia berdiri tegak Doni, sang pengacara perusahaan yang wajahnya selalu memancarkan ketegasan tanpa kompromi. Tidak hanya mereka berdua, di sudut ruangan juga berdiri dua orang pria berseragam resmi dari pihak kepolisian. Kedua pria penegak hukum itu menatap Fahri dengan sorot mata mengunci, bersiap melakukan tugas mereka kapan saja. Jantung Fahri seolah berhenti berdetak sesaat. Kakinya terasa menempel kuat di atas karpet tebal, tidak mampu melangkah maju maupun mundur. Kepanikan mulai merayap naik dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun kepalanya. Cynthia, sayang, apa-apaan semua ini? Kenapa barang-barangku dibersihkan? Soal kejadian kemarin, aku bisa jelaskan semuanya secara perlahan. Itu semua hanya salah paham yang dibesar-besarkan. Bujuk Fahri mencoba memaksakan senyum kaku di wajahnya. Suaranya terdengar sedikit bergetar, memecah keheningan ruangan yang mencekam. Ia melangkah maju satu langkah, mencoba meraih simpati wanita di depannya dengan nada suara selembut mungkin. Cinta sama sekali tidak bergeming dari tempat duduknya. Ia tidak menunjukkan reaksi apapun selain tatapan jijik yang semakin menguat. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Tidak ada kata sayang dari mulut penipu sepertimu. Keberadaanmu di ruangan ini pagi ini adalah bukti betapa tebalnya urat malumu. Sekaligus mempermudah tugas kami sehingga tidak perlu repot-repot mencarimu ke tempat persembunyianmu. Jawab Cinta dengan suara datar dan tegas. Tanpa sudi menatap wajah mantan tunangannya itu lebih lama, Doni melangkah maju membuka sebuah map berisi tumpukan dokumen tebal yang sudah ditandai di beberapa bagian penting. Tuan Fahri, berdasarkan hasil audit keuangan internal yang kami lakukan secara mendalam selama 2 hari terakhir, kami menemukan bukti kuat tindak pidana yang sangat serius. Anda telah melakukan manipulasi data keuangan, membuat puluhan faktur fiktif, dan menggelapkan dana perusahaan yang jumlahnya sangat fantastis selama masa jabatan Anda. Anda menggunakan dana itu untuk membiayai gaya hidup keluarga Anda secara sembunyi-sembunyi. Mendengar penjelasan rinci dari pengacara perusahaan itu, wajah Fahri berubah sepucat mayat. Ia mencoba membuka mulut untuk membantah, merangkai kebohongan baru untuk menyangkal semua tuduhan itu. Namun, otaknya buntu. Bukti yang dipegang Doni terlalu nyata. Faktur-faktur palsu yang ia buat selalu disembunyikan dengan rapi. Namun, ia lupa bahwa perusahaan ini memiliki tim pemeriksa yang sangat cerdas.
Kamu dipecat secara tidak hormat detik ini juga. Potong C mematikan semua harapan Fahri. Dan aku pastikan kamu akan mempertanggungjawabkan setiap keping uang yang kamu curi dari ayahku di balik jeruji besi. Bawa dia sekarang. Perintah Cinta sambil menatap ke arah dua petugas kepolisian yang bersiaga. Kedua petugas berseragam itu langsung bergerak maju, memegang kedua lengan Fahri dengan kuat. Salah satu petugas membacakan hak-hak tersangka sambil mengeluarkan borgol besi dari pinggangnya. Bunyi logam yang saling beradu terdengar nyaring saat borgol itu mengunci rapat kedua pergelangan tangan Fahri. Pria itu meronta pelan. Air matanya mulai menetes karena rasa malu dan ketakutan yang luar biasa besar menghantam mentalnya. Harga dirinya hancur lebur di ruangan tempat ia dulu sering menyombongkan diri. Ia digiring paksa keluar dari ruangan kerja, dipaksa berjalan menyusuri lorong yang kini dipenuhi oleh karyawan yang menontonnya dengan tatapan merendahkan. Saat berada di dalam lift untuk dibawa keluar gedung, Fahri memohon dengan suara parau dan penuh keputusasaan kepada pihak kepolisian. Ia memohon belas kasihan, agar diizinkan melakukan satu panggilan telepon ke ibunya. Ia sangat butuh bantuan. Ia butuh ibunya mencarikan pengacara atau setidaknya membawakan sejumlah uang jaminan dari simpanan mereka. Setelah memohon berkali-kali, petugas akhirnya mengizinkan Fahri menggunakan telepon selama 1 menit. Dengan tangan gemetar yang masih terborgol, Fahri menempelkan telepon ke telinganya. Nada sambung berbunyi panjang sebelum akhirnya panggilannya diangkat. Namun, alih-alih mendengar suara menenangkan dari sang ibu, Fahri justru disambut oleh suara tangisan yang meraung-raung histeris. Suara Ibu Tika terdengar sangat kacau. Diiringi suara klakson kendaraan yang bersahutan dari jalan raya, menandakan wanita parubaya itu sedang berada di luar ruangan dalam keadaan yang sangat tidak terkendali. Beberapa jam sebelum Fahri digiring keluar dari gedung perusahaan dengan tangan terborgol, sebuah kejadian yang tak kalah mengerikan sedang menimpa ibunya di lokasi yang berbeda. Di kawasan perumahan elit yang tenang, Ibu Tika sedang duduk bersantai di ruang tengah rumah mewahnya. Ia mencoba menenangkan diri setelah malam yang panjang dan penuh tekanan pasca batalnya acara pernikahan. Dalam benaknya, ia masih bersikukuh bahwa putranya yang pintar itu pasti bisa memutarbalikkan keadaan dan membujuk Cynthia kembali. Ia merasa posisinya di rumah besar ini sangat aman, karena selama ini Cynthia tidak pernah menyinggung masalah kepemilikan tempat tinggal. Kesombongannya belum juga hilang. Ia bahkan sempat memerintahkan asisten rumah tangga untuk membuatkan minuman hangat dan menyiapkan sarapan mewah, seolah tidak terjadi badai besar yang sedang mengancam hidup mereka. Ketenangan palsu itu hancur berantakan ketika bel pintu utama berbunyi berkali-kali dengan sangat kasar. Asisten rumah tangga tergopoh-gopoh membuka pintu dan seketika wajahnya memucat melihat siapa yang datang. Doni berdiri di teras depan dengan wajah kaku tak berekspresi. Diapit oleh beberapa pria berbadan tegap dari tim eksekusi dan 2 orang petugas wilayah setempat. Tanpa menunggu dipersilakan masuk. Doni melangkah ke dalam ruangan, langsung menuju ke arah Ibu Tika yang terkejut hingga berdiri dari tempat duduknya. "Apa-apaan ini? Siapa yang mengizinkan kalian masuk rumahku secara paksa?" bentak Ibu Tika dengan suara melengking tinggi menutupi rasa gugupnya dengan kemarahan buatan. "Ini bukan rumah Anda," jawab Doni dengan nada yang sangat datar dan dingin. Pengacara itu mengeluarkan selembar surat resmi dari dalam tas kerjanya dan membentangkannya di atas meja. Bangunan ini beserta seluruh perabotan dan barang berharga di dalamnya adalah aset sah milik perusahaan Pak Hendrawan. Berdasarkan instruksi langsung dari pemilik utama, fasilitas ini ditarik kembali terhitung mulai pagi ini. Anda dan seluruh penghuni liar di rumah ini diberikan waktu tepat 10 menit untuk mengemasi pakaian pribadi. Hanya pakaian pribadi tanpa membawa satun perhiasan atau barang elektronik yang dibeli menggunakan uang perusahaan. Mendengar kalimat pengusiran itu, Ibu Tika meledak dalam amarah yang luar biasa. Ia berteriak histeris, menolak perintah tersebut dan bersikeras bahwa rumah ini adalah hadiah yang sudah diberikan kepada keluarganya. Ia berlari ke arah tangga, menghalangi tim eksekusi yang mulai bergerak naik untuk mengosongkan kamar-kamar. Namun, tenaga wanita parubuhaya itu sama sekali tidak ada artinya. Tim eksekusi bekerja dengan cepat dan sangat efisien. Mereka memasukkan baju-baju milik Ibu Tika ke dalam beberapa koper secara acak, sementara petugas lainnya mulai mendata barang-barang berharga di seluruh penjuru ruangan. Ibu Tika menangis sejadi-jadinya, meronta dan mengumpat dengan kata-kata paling kasar, saat 2 pria berbadan tegap memegang lengannya dan menuntunnya keluar dari pintu utama secara paksa. Koper-koper berisi pakaian dilempar begitu saja ke halaman luar hingga melewati pagar besi yang menjulang tinggi.
Ibu Tika didorong keluar menyusul koper-kopernya. Pintu gerbang utama langsung ditutup rapat dan digembok dari dalam. Di pinggir jalan raya perumahan elit itu, Ibu Tika jatuh terduduk di sebelah tumpukan barang-barangnya. Ia menangis meraung-raung, menarik perhatian penghuni rumah-rumah tetangga yang kebetulan sedang beraktivitas di halaman mereka. Naluri manipulatif, Ibu Tika langsung bekerja. Ia merangkak mendekati pagar tetangga terdekatnya, seorang ibu pejabat yang dulu sering ia pameri perhiasan. "Tolong saya, ibu-ibu, lihatlah kekejaman keluarga calon besan saya. Menantu saya kejam sekali. Dia membatalkan pernikahan lalu mengusir saya ke jalanan tanpa belas kasih. Tolong berikan saya keadilan." Ratap Ibu Tika sambil menangis terseduh-seduh, berharap mendapat simpati dari kaum kalangan atas di lingkungan itu, namun harapan itu hancur berantakan. Tetangga yang ia harapkan simpati itu justru menatapnya dengan raut wajah jijik dan penuh kebencian. "Menantu kejam atau ibu yang serakah tiada akhir. Kami semua sudah melihat rekaman video acara pernikahan kalian yang menyebar luas pagi ini. Rencana jahat kalian untuk mencelakai Pak Hendrawan sudah diketahui semua orang. Bersyukurlah Anda hanya diusir dan tidak langsung dijebloskan ke penjara. Pergi dari lingkungan kami, Anda hanya membuat kotor perumahan ini." Balas tetangga itu tajam lalu menutup pintu pagarnya rapat-rapat dengan suara bantingan keras. Hinaan dari tetangga itu membuat Ibu Tika semakin terpukul. Ia menangis histeris di pinggir jalan, memeluk kopernya di bawah terik matahari tanpa tahu harus pergi kemana. Sementara itu, di kantor pihak berwajib, Fahri menjalani pemeriksaan yang sangat panjang dan melelahkan. Bukti-bukti yang diserahkan oleh Doni sangat kuat dan tidak bisa dibantah. Beruntung bagi Fahri, proses hukum memiliki celah. Ia berhasil mendapatkan penangguhan penahanan sementara karena proses pemberkasan yang belum sepenuhnya selesai. Namun, ia harus membayar uang jaminan yang sangat besar. Untuk bisa menghirup udara bebas sementara waktu, Fahri terpaksa menguras habis seluruh uang tunai dan sisa tabungan sah pribadinya. Ia keluar dari gedung penegak hukum itu dengan langkah gontai. Tidak memiliki apa-apa lagi selain pakaian yang menempel di tubuhnya. Fahri segera mencari taksi untuk pulang ke perumahannya. Begitu sampai di depan gerbang yang sudah digembok, pemandangan menyayat hati menyambutnya. Ibunya duduk memeluk lutut di pinggir jalan di samping tumpukan koper dengan wajah kuyu dan rambut berantakan. Pertemuan ibu dan anak itu diwarnai dengan pelukan dan tangisan keputusasaan. Mereka saling menyalahkan keadaan, mengutuk keluarga cinta tanpa henti. Namun di tengah keputusasaan itu, mata Fahri tiba-tiba berbinar ketika ia mengingat satu hal penting. "Ibu, jangan menangis. Kita belum benar-benar habis. Aku masih memiliki dana darurat dalam jumlah besar," bisik Fahri sambil menatap sekeliling dengan penuh kewaspadaan. "Aku sengaja menyimpan uang hasil usahaku selama ini di sebuah rekening rahasia yang sengaja kuat atas nama Rini. Uang itu sengaja kusimpan di sana agar tidak terlacak oleh pihak perusahaan. Kita bisa menggunakan uang itu untuk menyewa tempat tinggal baru yang layak dan menyewa pengacara hebat untuk membalas mereka." Wajah Ibu Tika kembali dipenuhi harapan cerah. Ia segera menghapus air matanya dan mengangguk setuju. Mereka bergegas membawa koper-koper itu dan mencari mesin penarik uang tunai terdekat. Sepanjang perjalanan, mereka kembali merancang rencana indah tentang bagaimana mereka akan bertahan hidup dari uang simpanan rahasia tersebut. Setibanya di depan mesin otomatis, Fahri dengan penuh percaya diri memasukkan kartu penyimpanan uang yang selalu ia bawa di dompetnya. Ia menekan rangkaian nomor keamanan dengan jari yang sedikit gemetar karena tidak sabar melihat deretan angka yang akan menyelamatkan hidup mereka. Ia menekan tombol informasi saldo. Layar mesin memproses selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Begitu layar menampilkan deretan angka di hadapannya, lutut Fahri lemas dan ia nyaris pingsan di tempat. Di sana di layar yang bersinar terang itu, jumlah saldo yang tertera adalah R0. Fahri menatap layar mesin penarik uang tunai di depannya dengan napas yang seakan berhenti berhembus, matanya terbelalak lebar. Mengamati deretan angka 0 yang terpampang jelas di layar yang menyala terang itu, tangannya yang masih gemetar memencet tombol cetak bukti transaksi untuk memastikan bahwa mesin tidak sedang mengalami gangguan sistem. Selembar kertas kecil keluar dari celah mesin dan angka yang tercetak di sana sama persis. Saldo rekening yang seharusnya berisi uang miliaran rupiah hasil penggelapan dana perusahaan selama setahun terakhir kini lenyap tidak berbekas. Uang simpanan yang ia anggap sebagai jalan keluar terakhir untuk menyelamatkan hidupnya dan ibunya telah habis dikuras.
Kepanikan yang luar biasa hebat langsung menyerang akal sehatnya membuat pandangannya sedikit berkunang-kunang di bawah terik matahari siang. Ia segera merogoh saku celananya, mengeluarkan telepon genggamnya dengan gerakan kasar, jari-jarinya menekan nomor Rini dengan sangat cepat. Rini adalah satu-satunya orang yang memiliki akses ke rekening rahasia itu. Karena buku tabungan dan kartu identitas yang digunakan untuk membuka rekening sengaja menggunakan nama wanita itu agar tidak bisa dilacak oleh tim pemeriksa keuangan perusahaan Pak Hendrawan. Fahri menempelkan telepon ke telinganya, berdoa dalam hati agar suara panggilan tersambung. Namun yang terdengar hanyalah suara operator otomatis yang menyatakan bahwa nomor yang ia tuju sudah tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Ia mencoba memanggil ulang hingga puluhan kali, namun hasilnya tetap sama. Rini telah memblokir semua akses komunikasi. Fakta menyakitkan akhirnya menghantam pikiran Fahri layaknya palu godam. Rini, wanita yang selama ini bersikap manis dan berjanji akan selalu berada di sisinya, ternyata adalah seorang oportunis sejati. Begitu rahasia perselingkuhan mereka terbongkar di gedung pernikahan dan mengetahui bahwa Fahri telah dipecat serta diusir tanpa membawa harta sepeser pun, Rini langsung mengambil langkah 1000. Wanita itu menyadari bahwa Fahri tidak lagi memiliki kekuasaan atau uang yang bisa dimanfaatkan. Tanpa membuang waktu, Rini memindahkan seluruh dana dari rekening rahasia itu ke rekening pribadinya yang lain, lalu melarikan diri jauh untuk menikmati kekayaan itu sendirian. Fahri tertipu oleh kelicikannya sendiri. Ia mengira bisa memanfaatkan semua wanita di sekelilingnya, namun pada akhirnya ia yang menjadi korban dari keserakahan pasangannya dalam berkhianat. Ibu Tika yang menunggu di luar ruang mesin penarik uang mulai merasa gelisah. Ia mengetuk pintu kaca dengan tidak sabar, menuntut putranya untuk segera keluar membawa tumpukan uang tunai, agar mereka bisa menyewa tempat tinggal mewah dan makan makanan enak. Fahri melangkah keluar dengan langkah gontai. Wajahnya pucat pasi tanpa aliran darah. Saat ia memberikan bukti transaksi kosong itu ke tangan ibunya, Ibu Tika menjerit histeris. Wanita paruhbaya itu menangis meraung-raung di pinggir jalan raya yang ramai, mengumpat Rini dengan segala macam sumpah serapah yang paling buruk. Ia tidak peduli dengan tatapan aneh dari orang-orang yang melintas. Kehilangan uang dalam jumlah besar itu terasa jauh lebih menyakitkan baginya daripada kehilangan kehormatan keluarganya. Malam mulai turun, udara dingin mulai menusuk kulit mereka. Fahri dan Ibu Tika terpaksa menyeret koper-koper berat mereka menyusuri jalanan aspal, mencari tempat berteduh dengan sisa uang tunai recehan yang ada di dalam dompet Fahri. Tidak ada lagi mobil mewah yang menjemput mereka. Tidak ada lagi sopir pribadi yang membawakan barang-barang mereka, tubuh mereka sangat kelelahan. Kaki mereka melepuh karena terlalu jauh berjalan tanpa arah. Akhirnya mereka menemukan sebuah bangunan kamar sewa yang disewakan dengan harga sangat murah. Bangunan itu sangat sederhana. Lorongnya sempit dan fasilitasnya sangat terbatas. Dengan sisa uang terakhir, Fahri membayar biaya sewa untuk 1 bulan ke depan kepada pemilik bangunan, menyisakan dompetnya benar-benar dalam keadaan kosong. Begitu mereka masuk ke dalam kamar sewa yang hanya berisi 1 kasur tipis dan lemari pakaian plastik, pertahanan emosi Ibu Tika benar-benar runtuh. Sifat asli wanita parubaya itu keluar seutuhnya. Rasa lelah, lapar, dan putus asa mengubahnya menjadi sosok yang sangat kejam. Ia tidak lagi memandang Fahri sebagai putra kebanggaannya, melainkan sebagai penyebab utama dari segala penderitaan yang sedang ia alami. Ibu Tika melemparkan tas tangannya ke arah Fahri dengan keras, mengenai dada putranya yang masih berdiri membeku di dekat pintu. Gara-gara kamu kita jadi melarat begini. Harusnya kamu diam saja, dan jangan terlalu serakah menjalin hubungan dengan perempuan ular seperti Rini itu. Kamu membiarkan uang miliaran kita dibawa kabur begitu saja tanpa perlawanan. Anak tidak berguna, bentak Ibu Tika dengan suara melengking tinggi. Urat-urat di lehernya menonjol menahan amarah yang meledak-ledak. Fahri yang sedari tadi mencoba menahan diri akhirnya ikut meledak. Harga dirinya yang sudah hancur lebur diinjak-injak oleh ibunya sendiri. Ibu yang menyuruhku memamerkan pengumuman gila itu di depan keluarga Pak Hendrawan. Kalau ibu tidak gila harta dan tidak memaksa minta jatah ratusan juta di hari pernikahan, cinta tidak akan pernah bertindak sejauh ini. Ibu yang menghancurkan rencanaku dengan kesombongan ibu sendiri. Jangan hanya menyalahkan aku. Pertengkaran hebat terjadi di dalam kamar sempit itu. Ibu dan anak yang sebelumnya saling mendukung dalam kejahatan kini saling menyerang dan menyalahkan. Suara bantingan barang dan teriakan mereka terdengar hingga ke kamar sebelah. Namun mereka tidak peduli. Mereka berteriak meluapkan segala rasa frustrasi karena impian menjadi keluarga kaya raya hancur berantakan.
Di tengah puncak pertengkaran yang sangat memekakkan telinga itu, sebuah suara gedoran keras tiba-tiba terdengar dari arah pintu depan. Gedoran itu sangat kuat, seolah ada seseorang yang sedang menendang pintu kayu itu hingga engselnya nyaris terlepas. Keheningan seketika menyelimuti kamar itu. Pertengkaran mereka terhenti. Fahri menelan ludah dengan susah payah. Wajahnya yang tadi memerah karena marah kini kembali pucat pasi. Ia melangkah perlahan mendekati pintu. Tangannya gemetar saat meraih kenop pintu. Begitu pintu terbuka, 3 orang pria berbadan besar dengan wajah sangar dan pakaian serba gelap berdiri menatapnya dengan tatapan mematikan. Salah satu dari mereka memegang selembar surat perjanjian utang yang sudah ditandatangani oleh Fahri. Keringat dingin langsung mengucur deras dari dahi Fahri. Ia tahu persis siapa orang-orang ini, dan ia tahu bahwa kedatangan mereka adalah tanda bahwa nyawanya sedang berada di ujung tanduk. Ketiga pria berbadan besar itu melangkah masuk ke dalam kamar sewa tanpa meminta izin, mendorong tubuh Fahri hingga terjerbab ke lantai. Pria yang berdiri paling depan yang tampaknya adalah pemimpin kelompok penagih utang pinjaman gelap itu, menendang pintu hingga tertutup rapat. Ruangan yang sempit itu terasa semakin mencekam dengan kehadiran mereka. Pemimpin penagih utang itu berjongkok di dekat tubuh Fahri yang gemetar ketakutan, lalu menampar pipi Fahri dengan sangat keras hingga sudut bibir pemuda itu robek dan mengeluarkan darah segar. Utang yang melilit Fahri bukanlah utang biasa. Jauh sebelum ia diangkat menjadi direktur oleh Cynthia, Fahri sudah terjerumus dalam gaya hidup foya-foya yang memaksanya meminjam uang dari sindikat pinjaman gelap dengan bunga yang terus mencekik lehernya setiap bulan. Selama ia memegang jabatan di perusahaan Pak Hendrawan, ia selalu menggunakan uang perusahaan untuk membayar bunga pinjaman tersebut, agar para penagih utang tidak mengganggunya. Namun sekarang setelah sumber uangnya terputus total dan ia dipecat secara tidak hormat, para penagih utang ini segera mencium kejatuhannya dan datang untuk menagih seluruh pelunasan secara penuh beserta denda keterlambatannya. Jumlahnya sangat tidak masuk akal untuk dibayar oleh orang yang kini tidak memiliki apa-apa. Fahri memohon dengan suara parau memeluk kaki pemimpin penagih utang itu sambil menangis meminta tambahan waktu. Ia berjanji akan mencari pekerjaan apa saja untuk melunasi utangnya. Namun orang-orang ini tidak mengenal belas kasihan. Mereka menarik kerah baju Fahri, memaksanya berdiri dan mulai mendaratkan pukulan demi pukulan ke arah perut dan wajahnya. Ibu Tika yang melihat putranya disiksa hanya bisa meringkuh ketakutan di sudut ruangan sambil menutup telinga. Tidak berani berteriak minta tolong karena salah satu pria sangar itu menatapnya dengan tajam sambil memegang sebuah pisau lipat kecil. Setelah merasa cukup memberikan peringatan fisik, pemimpin kelompok itu melemparkan tubuh Fahri yang sudah babak belur ke atas kasur tipis. Ia memberikan batas waktu hingga besok sore untuk melunasi seluruh utang atau mereka akan mengambil paksa jaminan yang telah ditandatangani oleh Fahri dalam surat perjanjian rahasia tersebut. Keesokan paginya, matahari bersinar menyilaukan, namun tidak membawa kehangatan bagi Fahri dan Ibu Tika. Wajah Fahri penuh dengan luka memar, tubuhnya sakit setiap kali ia mencoba bergerak. Mereka tidak memiliki uang untuk membeli sarapan. Bahkan perut mereka terasa perih melilit menahan lapar. Di tengah keputusasaan yang sangat gelap itu, Ibu Tika menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Wanita yang selama ini sangat menjaga gengsi dan harga dirinya itu akhirnya menyerah pada kenyataan. Ia menyadari bahwa tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk meminta pertolongan. Tidak ada lagi kerabat yang mau menerima mereka, setelah video pernikahan yang memalukan itu menyebar luas. Satu-satunya jalan keluar yang tersisa adalah kembali kepada orang yang telah mereka hancurkan kepercayaannya. Kita harus menemui cinta. Fahri, kita harus membuang jauh-jauh harga diri kita. Kita akan bersujud di kakinya, meminta maaf atas segala kesalahan kita. Dia perempuan yang baik. Dia dulu sangat mencintaimu. Mungkin melihat keadaanmu yang hancur begini, hatinya akan luluh dan bersedia meminjamkan uang untuk membayar utang mengerikan itu, ucap Ibu Tika dengan suara serak menahan tangis kehancuran. Fahri yang sudah tidak memiliki pilihan lain hanya mengangguk pasrah. Mereka berjalan kaki sejauh beberapa kilometer menuju gedung pusat perusahaan Pak Hendrawan, menahan rasa sakit dan pandangan merendahkan dari setiap orang yang berpapasan dengan mereka. Sesampainya di lobi gedung perusahaan yang menjulang tinggi, mereka langsung dihentikan oleh petugas keamanan yang sudah mengenali wajah mereka. Namun, Ibu Tika bertingkah di luar dugaan. Wanita parubaya itu langsung menjatuhkan dirinya ke atas lantai marmer yang mengkilap, menangis tersedu-sedu dan berteriak memanggil nama Cynthia. Ia memohon dengan sangat menyedihkan agar diizinkan bertemu walau hanya 1 menit.
Keributan itu menarik perhatian banyak karyawan yang sedang berlalu lalang. Tepat pada saat itu, pintu lift khusus petinggi perusahaan terbuka. Cynthia melangkah keluar didampingi oleh Doni dan beberapa staf manajer. Cynthia terlihat sangat berwibawa. Langkahnya mantap dan wajahnya memancarkan aura pemimpin yang sangat kuat. Melihat kedatangan Cynthia, Ibu Tika langsung merangkak mendekat, menembus hadangan petugas keamanan. Fahri ikut menyusul di belakang ibunya, berjalan pincang dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Cinta, ampuni kami. Tolong cabut semua tuntutan hukummu kepada Fahri. Kami mohon belas kasihanmu." Isak Ibu Tika sambil menangis sejadi-jadinya. Air matanya membasahi lantai marmer yang dingin. Wanita yang dulu sangat angkuh itu kini berusaha memegang ujung sepatu Cynthia, membuang seluruh martabatnya demi bertahan hidup. "Bantu kami membayar utang-utang pinjaman itu, Cinta. Orang-orang itu akan membunuh anakku. Kami berjanji setelah ini kami akan pergi jauh dari hidupmu dan tidak akan pernah mengganggumu lagi. Tolong selamatkan kami." Cinta berdiri tegak, membiarkan Ibu Tika meratap di ujung kakinya. Ia menatap ke bawah dengan sorot mata yang luar biasa dingin, sedingin es abadi di kutub utara. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan yang terpancar dari wajah indahnya. Wanita itu sudah membunuh semua sisa kebaikan hatinya untuk orang-orang yang hanya memanfaatkan kelemahannya, membantu kalian. Setelah apa yang kalian rencanakan pada nyawa ayahku, kalian datang mengemis kepadaku seolah kalian adalah korban dari sebuah ketidakadilan. Padahal kalian sendirilah yang menggali kuburan kalian sendiri. Jawab Cynthia dengan nada suara yang sangat datar. Suaranya memantul di dinding lobi dan didengar oleh puluhan pasang telinga yang berada di sana. Cinta melangkah mundur perlahan, melepaskan sepatunya dari jangkauan tangan Ibu Tika. Ia kemudian menundukkan sedikit tubuhnya, mendekatkan wajahnya ke arah telinga Ibu Tika. Dengan suara yang sangat pelan, namun tajam bagai sembilu, Cynthia membisikkan sebuah kebenaran yang baru saja ia dapatkan dari laporan tim penyelidik pribadinya mengenai rincian utang Fahri. "Tahukah ibu apa yang putramu jaminkan kepada para penagih utang itu agar bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar? Dia tidak meminjam tanpa jaminan. Dia menyerahkan sertifikat tanah kuburan keluarga leluhur ibu dan menandatangani surat persetujuan donor organ ginjal atas nama ibu tanpa sepengetahuan ibu sendiri. Jika besok dia tidak bisa membayar, para penagih utang itu akan datang membawa ibu ke meja operasi, bukan membawa Fahri." Bisikan itu berakhir, Cinta menegakkan kembali tubuhnya dan mundur selangkah. Di lantai lobi, wajah Ibu Tika seketika membeku. Air mata yang tadi mengalir deras tiba-tiba berhenti. Wanita parubaya itu menoleh secara perlahan ke arah Fahri yang masih berlutut di sebelahnya. Sorot mata Ibu Tika berubah drastis dalam hitungan detik. Rasa sedih, putus asa, dan permohonan belas kasihan lenyap seketika digantikan oleh tatapan penuh kebencian yang luar biasa mengerikan. Kebencian yang jauh lebih besar daripada apapun yang pernah ia rasakan di dunia ini. Dan kebencian itu kini tertuju langsung kepada darah dagingnya sendiri. Lantai marmer yang dingin di lobi gedung perusahaan raksasa itu menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah ikatan darah yang paling suci. Bisikan Cynthia beberapa detik yang lalu masih menggema di telinga Ibu Tika, berputar-putar menghancurkan setiap sisa kewarasan yang ada di dalam kepalanya. Wanita parubaya itu terdiam mematung, tubuhnya mendadak kaku, seperti patung batu pualam. Matanya menatap kosong ke arah lantai marmer yang memantulkan bayangan wajahnya sendiri yang kini terlihat sangat kacau dan menyedihkan. Fakta bahwa anak kandung yang selama ini ia puja, ia banggakan di depan semua orang dan ia bela mati-matian hingga rela menghancurkan hidup orang lain. Ternyata tega menggadaikan nyawa dan kehormatan leluhurnya demi uang benar-benar menghancurkan akal sehatnya. Ia tidak bisa mencerna bagaimana seorang anak laki-laki bisa menyerahkan persetujuan donor organ ginjal ibunya sendiri kepada sindikat penagih utang yang sangat kejam. Napas Ibu Tika mulai memburu. Dadanya naik turun dengan sangat cepat. Tangannya yang tadi memohon di ujung kaki Cynthia kini mengepal kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Aliran darahnya terasa mendidih, mengalir deras membawa amarah yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Perlahan, ia menolehkan kepalanya ke arah Fahri yang masih berlutut di lantai dengan wajah babak belur akibat pukulan para penagih utang semalam. Sorot mata Ibu Tika yang awalnya penuh keputusasaan kini berubah menjadi tatapan iblis yang siap mencabik-cabik mangsanya. Tidak ada lagi sisa kasih sayang keibuan di sana. Tidak ada lagi rasa iba melihat wajah anaknya yang penuh luka. Yang tersisa hanyalah kebencian murni yang membakar habis seluruh jiwanya. Anak durhaka.
Jeritan histeris Ibu Tika meledak membelah udara di lobi gedung yang luas itu. Suaranya begitu keras dan melengking hingga beberapa karyawan yang sedang menonton kejadian itu terlonjak kaget dan menutup telinga mereka. Tanpa peringatan apapun, Ibu Tika menerjang tubuh Fahri dengan tenaga yang luar biasa besar. Tenaga yang entah datang dari mana. Ia menindih tubuh putranya sendiri ke lantai marmer yang keras, lalu mendaratkan pukulan demi pukulan dengan kedua tangannya yang terkepal kuat ke arah dada dan wajah Fahri. Wanita parubaya itu mengamuk membabi buta layaknya orang yang kehilangan kesadaran sepenuhnya. Tangannya mencengkeram kerah ke meja kotor Fahri, lalu mencekik leher pemuda itu dengan sekuat tenaga. Wajah Ibu Tika merah padam dipenuhi urat-urat yang menonjol mengerikan. Sementara air mata terus mengalir deras dari sudut matanya. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang tidak tertahankan. Kau menjadikan sertifikat tanah kuburan leluhur kita sebagai jaminan utang. Kau menyerahkan ginjal ibumu sendiri kepada rentenir gelap yang kejam itu. Binatang macam apa kau ini, Fahri? Aku melahirkanmu, membesarkanmu, melindungimu, dan ini balasanmu kepadaku. Kau benar-benar anak yang tidak tahu diuntung. Lebih baik aku mencekikmu sampai mati sekarang juga daripada membiarkan para penjahat itu membedah tubuhku besok. Teriak Ibu Tika di sela-sela tangisannya yang menyeramkan. Ia terus mengguncang-guncang tubuh Fahri dan memperacekikannya di leher pemuda itu. Fahri yang sudah kelelahan dan kesakitan akibat penyiksaan semalam kini harus berjuang melawan ibunya sendiri. Napasnya mulai tersengal-sengal karena saluran udaranya terhambat oleh cengkeraman tangan ibunya. Matanya melotot menahan sakit. Ia berusaha melepaskan tangan ibunya dari lehernya, mencakar punggung tangan wanita parubaya itu untuk membebaskan diri. Aku terdesak. Bu, aku butuh uang untuk menutupi semua bunga pinjaman itu. Kalau aku tidak melakukan itu, mereka akan membunuhku sejak lama. Lagi pula semua ini salah ibu, yang selalu menuntut gaya hidup mewah kepadaku. Balas Fahri dengan suara parau yang tercekik. Kalimat pembelaan yang keluar dari mulut Fahri justru semakin menyulut kobaran amarah Ibu Tika. Mendengar anaknya membalikkan kesalahan kepadanya di saat nyawanya sudah dijadikan taruhan membuat wanita itu semakin menggila. Beraninya kau menyalahkanku. Kau yang meminjam uang itu untuk berfoya-foya dengan perempuan ular pendamping pengantin itu. Kau yang menghancurkan semuanya. Ibu Tika kembali melepaskan cekikannya sejenak hanya untuk menampar wajah anaknya berulang kali dengan suara tamparan yang bergemas sangat keras. Pertunjukan saling menghancurkan antara ibu dan anak itu menjadi tontonan yang sangat memilukan sekaligus mengerikan bagi siapa saja yang melihatnya. Mereka saling memaki, saling mengutuk, dan saling membongkar aib, satu sama lain di depan puluhan mata karyawan perusahaan. Cynthia berdiri beberapa langkah dari perkelahian itu dengan postur tubuh yang sangat tenang. Ia melipat kedua tangannya di depan dada, menyaksikan kehancuran musuhnya dari jarak dekat tanpa ekspresi sedikit pun. Doni yang berdiri di sebelahnya juga hanya mengawasi dalam diam, memastikan tidak ada percikan darah yang mengenai pakaian pimpinannya. Mereka membiarkan ibu dan anak itu saling menghukum atas keserakahan mereka sendiri. Beberapa petugas keamanan gedung yang tadinya ragu-ragu akhirnya berlari mendekat ketika melihat wajah Fahri mulai membiru akibat kekurangan pasokan udara. 3 orang petugas berbadan tegap harus mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk bisa menarik tubuh Ibu Tika menjauh dari putranya. Wanita paruhubaya itu meronta-ronta dengan sangat buas. Kakinya menendang-nendang ke udara, berusaha menjangkau tubuh anaknya lagi. Fahri terbatuk-batuk hebat di lantai, memegangi lehernya yang memerah, menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk bertahan hidup. Tali darah yang mengikat mereka selama puluhan tahun kini, benar-benar putus tanpa sisa, digantikan oleh dendam kesumat yang akan mereka bawa hingga ke liang lahat. Tepat pada saat situasi sedikit bisa dikendalikan oleh para petugas keamanan, suara sirine dari luar gedung terdengar meraung-raung memecah ketegangan. 2 buah kendaraan resmi milik pihak penegak hukum berhenti tepat di depan pintu masuk utama. Beberapa pria berseragam melangkah masuk dengan langkah cepat dan tegas, membawa dokumen resmi di tangan mereka. Kedatangan mereka membuat suasana lobi yang tadinya penuh teriakan kini berubah menjadi sunyi senyap. Hanya terdengar suara napas terengah-engah dari Ibu Tika dan suara batuk Fahri. Petugas berwajib itu melangkah lurus menuju ke arah Fahri yang masih terduduk lemas. Salah satu dari mereka membacakan surat perintah penahanan resmi atas kasus penggelapan dana perusahaan yang dilaporkan oleh Doni sehari sebelumnya. Karena masa penangguhan penahanan telah habis dan bukti baru telah diserahkan, Fahri harus dibawa kembali ke sel tahanan tanpa ada kemungkinan untuk keluar lagi.
Dua orang petugas langsung menarik lengan pemuda itu, memaksanya berdiri dan memasangkan borgol besi yang dingin ke pergelangan tangannya yang penuh luka cakar. Fahri tidak melawan sedikit pun. Tenaganya sudah habis. Semangat hidupnya sudah mati. Namun, kejutan besar hari itu belum berakhir. Setelah membacakan surat penahanan untuk Fahri, petugas yang memimpin kelompok itu memutar tubuhnya dan melangkah mendekati Ibu Tika yang masih dipegangi oleh petugas keamanan gedung. Petugas hukum itu mengeluarkan selembar dokumen lain dari dalam map pelindungnya, menatap wajah Ibu Tika dengan sorot mata yang tajam dan tidak pandang bulu. "Saudari Tika, Anda juga harus ikut bersama kami ke kantor penegak hukum sekarang juga," ucap petugas itu dengan suara bariton yang tegas. Ibu Tika terbelalak kaget. Ia berhenti meronta dan menatap petugas itu dengan kebingungan yang luar biasa. "Apa maksud Anda? Saya ini korban, anak saya yang menipu saya. Kenapa saya harus ditangkap?" "Saya tidak punya urusan apa-apa dengan penggelapan dana perusahaan ini," protesnya dengan suara bergetar panik. Doni, sang pengacara perusahaan, melangkah maju menyusul petugas kepolisian itu. Ia membenarkan letak kacamatanya dengan tenang sebelum membuka suara. "Anda memang tidak terlibat dalam kasus penggelapan uang perusahaan Tika. Tapi Anda terlibat dalam kejahatan yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Kami telah menyerahkan rekaman kamera pengawas beserta bukti fisik berupa botol kecil berisi obat terlarang berdosis tinggi, yang Anda rencanakan untuk dicampurkan ke dalam minuman Pak Hendrawan. Rencana jahat Anda untuk merusak kesehatan beliau secara perlahan agar Anda bisa menguasai hartanya telah memenuhi unsur pidana percobaan pembunuhan berencana." Pernyataan dari Doni bagaikan godam raksasa yang menghantam kepala Ibu Tika dengan sangat keras. Kaki wanita parubaya itu seketika kehilangan kekuatannya. Ia jatuh berlutut di atas lantai marmer, matanya menatap kosong ke depan. Segala keangkuhan, kesombongan, dan rasa paling benarnya hancur berkeping-keping. Rencana yang ia susun dengan sangat rapi dan tertutup di dalam rumah pinjamannya, ternyata sudah diketahui sejak lama, direkam dengan jelas, dan kini menjadi tiket utamanya menuju kehancuran mutlak. Petugas wanita segera maju, meraih kedua tangan Ibu Tika yang gemetar dan memasangkan borgol besi yang mengunci kebebasannya. Ibu dan anak itu kemudian digiring keluar dari lobi secara bersamaan. Diiringi oleh tatapan ribuan mata yang menyorotkan rasa muak dan kepuasan melihat keadilan ditegakkan. Cinta membalikkan badannya, melangkah masuk ke dalam lift khusus petinggi, menutup lembaran kelam hidupnya, dan bersiap membangun masa depan yang jauh lebih cemerlang. Ruang sidang utama hari itu dipenuhi oleh ketegangan yang sangat pekat. Palu hakim yang terbuat dari kayu jati solid mengetuk meja 3 kali dengan suara bergema, menandakan dimulainya proses peradilan yang akan menentukan nasib dua manusia serakah di kursi pesakitan. Fahri duduk dengan kepala tertunduk dalam-dalam mengenakan kemeja putih sederhana yang jauh dari kesan mewah yang selama ini ia agung-agungkan. Di sebelahnya, Ibu Tika duduk dengan wajah pucat pasi tanpa riasan sedikit pun. Sorot matanya terlihat redup dan putus asa. Keduanya terlihat sangat menyedihkan. Jauh dari gambaran keluarga miliarder yang mereka perankan dengan penuh kesombongan pada hari akad nikah yang gagal itu. Proses persidangan berjalan dengan sangat cepat dan lancar karena bukti-bukti yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Cynthia sangat kuat dan tidak dapat dibantah sama sekali. Doni berdiri tegak di mejanya, memaparkan secara rinci puluhan dokumen aliran dana palsu yang membuktikan bahwa Fahri telah mencuri uang perusahaan selama berbulan-bulan. Layar besar di ruang sidang menampilkan bukti mutasi rekening, faktur pembelian fiktif, dan kesaksian para pegawai keuangan yang sempat dimanipulasi oleh pemuda itu. Fahri hanya bisa diam membisu. Tidak ada satupun saksi ahli yang bersedia membelanya karena ia sama sekali tidak memiliki uang untuk membayar jasa mereka. Kasus Ibu Tika jauh lebih memberatkan. Pihak kejaksaan memutar kembali rekaman percakapan malam itu dengan volume yang maksimal, memperdengarkan dengan sangat jelas bagaimana wanita parubaya itu merencanakan niat jahatnya. Bukti botol kecil yang berisi obat terlarang juga dipresentasikan di atas meja bukti lengkap dengan hasil pemeriksaan laboratorium yang menyatakan bahwa cairan di dalamnya sangat mematikan jika dikonsumsi dalam jangka panjang oleh penderita penyakit jantung seperti Pak Hendrawan. Ibu Tika menangis terseduh-seduh saat hakim membacakan pertimbangan hukumnya. Namun tangisannya sama sekali tidak mengubah fakta kejahatan yang telah ia niatkan. Setelah melalui beberapa kali proses persidangan, tibalah hari pembacaan putusan. Hakim ketua membacakan vonis dengan suara lantang dan tegas. Fahri dijatuhi hukuman belasan tahun penjara atas kejahatan penipuan berskala besar dan pencucian uang korporasi. Sementara itu,
Ibu Tika divonis hukuman belasan tahun penjara dengan tambahan masa tahanan karena terbukti secara sah dan meyakinkan merencanakan kejahatan yang membahayakan nyawa orang lain. Jeritan histeris Ibu Tika bergema di ruang sidang saat petugas menyeretnya kembali ke ruang tunggu tahanan. Pembalasan untuk keserakahan mereka telah turun dengan sangat sempurna melalui tangan hukum negara. Namun, hukuman sesungguhnya yang mereka jalani jauh melebihi putusan di atas kertas di dalam sel tahanan pria yang pengap dan lembab. Kehidupan Fahri berubah menjadi neraka di bumi. Kabar tentang utang pinjaman gelapnya ternyata sampai ke telinga para narapidana lain yang memiliki hubungan dengan sindikat luar. Karena Fahri gagal membayar utangnya tepat waktu dan jaminan yang ia tawarkan tidak bisa dieksekusi karena masalah hukum. Bos rentenir itu memerintahkan anak buahnya yang berada di dalam penjara untuk terus menyiksa Fahri. Setiap malam, pemuda itu menjadi bulan-bulanan para tahanan. Tubuhnya tidak pernah sepi dari luka lebam. Ia harus tidur di lantai beton yang dingin tanpa alas, memakan sisa makanan tahanan lain, dan hidup dalam ketakutan yang luar biasa setiap detiknya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada orang yang mau melindunginya. Di sisi lain, kehidupan Ibu Tika di sel tahanan wanita juga tidak kalah menyedihkan. Sifat sombong dan merasa paling hebat yang telah mengakar dalam dirinya ternyata tidak bisa hilang begitu saja. Meskipun ia sudah mengenakan pakaian narapidana. Di hari-hari pertamanya, ia mencoba memerintah tahanan wanita lain dan bersikap merendahkan layaknya seorang majikan. Akibatnya, ia langsung menjadi musuh bersama di blok tahanan itu. Para narapidana wanita yang terkenal kejam memberikan pelajaran keras kepadanya. Pakaiannya seringkali disembunyikan. Jatah makannya dirampas paksa dan ia disuruh melakukan pekerjaan paling kotor seperti membersihkan saluran pembuangan setiap hari. Setiap kali ia mencoba mengeluh atau menangis, tidak ada satupun penjaga yang mempedulikannya. Wanita parubaya itu akhirnya sadar bahwa harta dan kehormatan yang selama ini ia kejar membabi buta, hanyalah ilusi yang membawanya masuk ke dalam dasar jurang penderitaan tanpa akhir. Ia menghabiskan malam-malamnya menangis dalam kegelapan, meratapi nasibnya sendiri yang membusuk di balik jeruji besi berkarat. Waktu terus bergulir tanpa henti, tidak peduli pada penderitaan mereka yang berada di dalam penjara. Setahun telah berlalu sejak badai besar itu menghancurkan kehidupan Fahri dan ibunya. Namun bagi Cynthia, tahun ini adalah tahun kebangkitan yang luar biasa. Perusahaan yang ia pimpin melesat maju dengan kecepatan yang mengagumkan. Setelah membersihkan benalu-benalu dari dalam manajemen perusahaannya, keuntungan perusahaan melonjak tajam. Keputusan bisnisnya yang tegas dan inovatif, membuat namanya dihormati di seluruh lingkaran bisnis nasional. Malam itu, langit terlihat sangat cerah. Bertabur ribuan bintang yang berkelap-kelip indah di balkon luar ruangan lantai paling atas dari gedung pencakar langit baru milik perusahaannya. Cinta berdiri dengan sangat anggun. Angin malam yang sejuk meniup lembut kain gaun panjangnya. Ia sedang merayakan malam puncak ulang tahun perusahaannya yang berlangsung sangat meriah di aula utama di lantai bawah. Namun, ia memilih menyendiri sejenak di balkon ini untuk meresapi pencapaian luar biasanya. Di tangannya terdapat sebuah gelas kaca elegan yang berisi jus buah segar berwarna merah delima yang dingin dan manis. Pintu kaca balkon terbuka perlahan. Pak Hendrawan melangkah keluar dengan senyum kebanggaan yang merekah luas di wajah rentanya. Kesehatannya kini sangat prima, jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Karena ia rutin berolahraga dan mengonsumsi makanan sehat tanpa ada ancaman obat berbahaya yang mengintainya. Pak Hendrawan berjalan menghampiri putri tunggalnya dan merangkul bahu Cynthia dengan penuh kasih sayang. "Bapak sangat bangga padamu, Nak," ucap Pak Hendrawan dengan suara parau yang menahan haru. "Kamu tidak hanya berhasil menyelamatkan keluarga kita dari kehancuran, tapi kamu juga berhasil membuktikan bahwa kamu adalah pemimpin yang jauh lebih hebat dari yang pernah Bapak bayangkan. Kamu berhasil membangun kerajaanmu sendiri dengan luar biasa." Cinta menoleh ke arah ayahnya. Senyum manis yang sangat tulus mengembang di wajahnya yang berseri-seri. Ia menyandarkan kepalanya sejenak di bahu pria yang paling ia cintai di dunia ini. "Ini semua berkat doa dan didikan Bapak," jawab Cinta lembut. Ia kemudian kembali menatap lurus ke arah pemandangan lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di bawah sana, membentang luas layaknya lautan cahaya yang menakjubkan. Sorot matanya kini memancarkan kekuatan, ketenangan, dan kebijaksanaan yang sangat mendalam, tidak ada lagi sisa kesedihan atau dendam di hatinya. Yang ada hanyalah kepuasan mutlak, karena ia telah meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling bersih dan memuaskan. "Ini baru permulaan, Pak."
Lanjut Cynthia sambil mengangkat gelas jus buah segarnya tinggi-tinggi ke arah langit malam yang tak terbatas. Cinta sudah belajar satu hal yang sangat berharga, bahwa seorang wanita yang kuat tidak akan pernah hancur hanya karena sebuah pernikahan yang dibatalkan. Ketika satu pintu pengkhianatan tertutup, ribuan pintu kesuksesan lainnya akan terbuka lebar. Mulai sekarang, Cynthia akan terus melangkah maju menjadi pemimpin terhebat untuk kerajaan Cynthia sendiri. Ayah dan anak itu saling tersenyum, menikmati angin malam yang membawa aroma kemenangan. Di bawah langit malam yang gemerlap itu, cerita ini ditutup dengan sebuah akhir yang sangat memuaskan. Membuktikan kepada dunia bahwa kesabaran dan ketegasan pada akhirnya akan selalu menang melawan kelicikan dan keserakahan yang tidak berdasar.